Investor Daily, inspirasi dalam investasi. Kalau menurut saya ada dua pendekatan ini ya. Pertama pemerintah atau petugas itu jemput bola. Yang kedua juga masyarakatnya yang merasa belum terdata dan mereka mempunyai hak ya aktif untuk mendaftarkan diri. Tentunya ya melalui pemilikan KTP ya. Dia kan bisa ada pengurus RT, RW, kelurahan, terus ke kecamatan kan. Jadi saya pikir dua-duanya sebaiknya harus aktif untuk melakukannya ya. Kalau menurut saya itu kan 6 juta itu gede banget ya, besar banget jumlahnya. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak terdaftar untuk pemilu nanti. Kayaknya mungkin sebaiknya masyarakatnya sendiri itu inisiatif untuk mengecek ke kelurahan atau pemerintahannya mungkin bisa, kan udah ada daftarnya di tiap-tiap daerah, jadi mungkin bisa didatangin gitu. Sebaiknya sih ada perpanjangan waktu buat memfasilitasi masyarakat yang pengen membuat KTP baru sih, atau pemerintah jemput bola ke masyarakat yang emang belum punya KTP buat mendesak mereka, ayo bikin KTP. Nah, itu kalau masyarakat, pemerintah sudah jemput bola, masyarakat juga sudah proaktif, tapi mungkin khususnya banyak pemilih pemula yang juga ini kesempatan saya ingin menggunakan hak suara saya saat mereka sudah melaporkan. Prosesnya akan seperti apa, Pak? Pasti kan mereka menginginkan lebih cepat begitu dan ada kepastian mereka mungkin mendapatkan suket atau lebih baik lagi sudah mendapatkan KTP elektronik secara fisik begitu. Ini kalau jemput bola biasanya agak males, jemput pacar yang biasanya termotivasi. Tapi terlalu banyak ya, jutaan soalnya. Tapi memang gitu ya, itu tadi seperti harapan masyarakat kan Pak Gede Surata. Dan itu juga yang akan dilakukan sama pemerintah sebetulnya. Sudah dilakukan. Pak. Sedang dan akan. Oke. Dan apa yang didapatkan oleh masyarakat yang sudah melakukan itu? Oke. Jadi tadi kan dua sasaran kita, satu hak pilihnya kita bisa jamin, kemudian DPT bersih. Kan itu fokus untuk mensukseskan pemilu bagi Kemendagri. Di dalam kesehariannya kewajiban Kemendagri adalah memfasilitasi warga negara agar dokumen-dokumen kependudukannya rapi sehingga pelayanan publiknya nggak terganggu kan seperti itu. Nah sekarang diinstruksikan tegas nih oleh Bapak Presiden waktu rapat terbatas yang tanggal 4 April agar pelayanan publik atau pelayanan di bidang administrasi kependudukan itu ditingkatkan kualitasnya. Nah, akhirnya dibuatlah Permendagri 19 itu peningkatan kualitas layanan publik, layanan administrasi kependudukan. Nah, salah satunya ini adalah menyebutkan jemput bola bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Kemudian pelayanan keliling, kemudian pelayanan di hari libur, pelayanan di mal-mal dan lain sebagainya. Dan masyarakat bisa meminta kepada, dulunya nggak ada. Jadi masyarakat tuh boleh meminta didatangi kalau masyarakat kantor, di kantor di mana aja. Nah, ini apa namanya? Dari 6 juta yang diperkirakan belum terekam itu apakah Kemendagri sudah tahu ini wilayah mana saja sebetulnya yang paling banyak belum melakukan perekaman? Jangan-jangan Jakarta? Oh, tidak. Jadi memang sebarannya sudah jelas betul, tapi yang paling banyak memang di Papua. Paling banyak di Papua. Paling banyak di Papua. Terus iya kan? Itu karena kendala geografis. Ya, Papua Barat. Kita ada datanya sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota dan sudah ada by name by address. Jadi tinggal disambangi istilahnya. Ada nggak wilayah kota gitu yang sebetulnya dia kalau mau kemana-mana mudah, tapi ternyata yang belum merekam itu juga banyak juga. Ada, jadi kota-kota besar seperti Medan tentu. Medan juga masih Kemudian Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan karena memang dia banyak. Karena banyak kabupaten kotanya dan banyak penduduknya, jadi jumlahnya masih tersisa banyak, walaupun sebarannya kan merata dia, seperti itu. Ada kota-kota besar. Ini mungkin ada datanya, bisa
Oh, Ya, oke. teknik. Mungkin Oke, bisa diperlihatkan di kameramen kamera bisa satu itu. mungkin, Pak. Oke. bisa Ya, ke bisa kamera mungkin dihadapkan Pak. ke kamera. Oke, Oke. Jadi memang ada di Oh, Jawa Barat paling tinggi. Jadi yang belum rekam ini ada di Kalimantan Barat juga masih tinggi. Nusa Tenggara Timur. Oke. Oh, oke. Nusa Tenggara Barat biasanya daerah-daerah timur Ya. ini karena ada hambatan-hambatan geografis. Kemudian yang Papua memang Ya, masih. kondisinya juga khusus oke. begitu. Ini ya. lebih banyak korelasinya itu mendekati geografis. Itu Oke. yang paling dekat, yang paling dekat. Baik, baik. Pak, kalau seandainya ini kan 31 Desember itu terakhir. 31 Desember ini tenggat yang diberikan oleh KPU. Tapi kalau kita pelayanan selama Republik ini ada kan kita layani. Iya. Nggak, artinya untuk Untuk perekaman proses- ini dari Kemendagri nggak punya target. Kalau perekaman ini karena kita menyesuaikan dengan tenggat waktu yang diberikan oleh KPU, gini, kan yang diamanatkan itu beda dengan pilkada kemarin. Ya. Pilkada kemarin boleh suket. Sekarang bahasanya pemilik KTP elektronik. Nah, berarti nanti tanggal 31 Desember itu bagi yang tidak memiliki KTP elektronik itu kan ada nuansa-nuansa akan dikeluarkan dari DPT. Kan seperti itu. Makanya kita kejar nih sampai 31 Desember. Tapi pelayanan kita kan sepanjang Republik. Seperti itu. Baik, jadi bisa diartikan jika ini bisa terkejar 31 Desember, semua yang belum punya KTP elektronik diharapkan punya KTP elektronik Iya. supaya mereka bisa ikut di Dalam- Pilpres 2019 ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Igede Surata telah hadir bersama kami di studio siang ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, Langsung akan segera kembali usai jeda.